Kan kesini kesini. Enggak, ini kebanyakan. Doang, astaga. Oke. Oke. Cek. Oke, masuk ya. Sabar ya teman-teman, astaga. Oke, udah mulai. Oke, shalom teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Shalom. Ih, baik banget gitu. Oke, kalau Sel sendiri gimana kabarnya, Sel? Puji Tuhan baik. Bang Juan gimana kabarnya? Oke, kalau gue sendiri puji Tuhan baik juga kok. Apalagi Bang Juan? Kenapa tanya gue? Oke, teman-teman, untuk menyambut PA kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu pujian ya teman-teman. Lagunya itu Lagunya itu Ku Masuki Gerbangnya. Oke, biar tambah semangat juga kita sambil berdiri ya. Diri. Oke, makasih. Joget ya, joget. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Untuk memulai PA kita hari ini, sebelum memulai PA kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami sekarang telah berkumpul di gereja ini, Tuhan berkati kami yang akan melakukan PA, ya Tuhan berkati juga pendeta yang akan membawa PA hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dong. Oke. Enggak, boleh duduk. Masih semangat gak teman-teman? Coba ulang. Sebelah kanan gimana? Yang sebelah kiri jangan mau kalah dong. Masih semangat gak? Apalagi nih Bang Juan. Oke, karena udah pada semangat banget nih, kita nyanyi satu lagi lagu pujian ya.
Itu judulnya, bukan. Bener. Judulnya itu Segala Puji Syukur. Pada tahu kan ya lagunya ya? Oke. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Engkau haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oke, karena udah semangat banget boleh duduk lah kali ya. Kasihan capek soalnya. Oke. Oke, mantap banget karena udah pada semangat. Kita masuk ke sesi sharing. Yuk, ada yang mau bersama sharing? Teman-teman gimana? Ada yang mau sharing nggak? Kayak perasaannya kan kita selama ini udah PA online berkali-kali ya. Udah berbulan-bulan gitu. Terus kita tiba-tiba PA offline kayak gini. Gimana teman-teman? Ada yang mau sharing? Ayo guys. Ayo. Wah Bang Juan aja gimana perasaannya? Aduh, kalau aku pribadi sih senang banget gak sih Sel, kayak ketemu teman-teman, terus tiba-tiba kita juga bisa ngerasain bareng-bareng gitu kan. Kalau dari Sela gimana? Sampai sedih banget. Oke, kalau Sela sendiri gimana nih perasaannya? Aku juga senang sih. Senangnya agak kayak terharu banget gitu ya, sampai ada suara gitu. Oke. Tanya yang lain dulu dong Bang Juan. Oh oke, aku tanya sebelah kanan, kamu tanya sebelah kiri ya. Oke. Oke, dari sebelah kanan siapa ya? Mungkin Bang Andre nih kayaknya udah itu banget nih Bang Andre. Siap. Ayo Bang Andre. Bang Andre sharing dulu lah gimana? Enggak ada nih. Oke, dari sebelah kanan katanya enggak ada nih Sel. Coba dari sebelah kiri. Dari kakak-kakak semua gimana perasaannya? Senang nggak? Kakak Kitin mau nggak? Kak Kitin. Ya kata Kak Kitin jangan. Gimana Kak Ica, Kak Ila? Oh Kak Ila sebelah kanan ternyata. Kak Ila gimana nih? Kak Ila. Ayolah Kak Ila. Kak Ila. Oh harus dikasih kali mic-nya. Ayo kasih dulu ya. Enggak ada. Serius. Ayo. Enggak, Pip. Kan kakak sebelah kanan. Kanan
Oke, kalau kata Kaila seru banget Sel katanya PA-nya. Wah, Wow. Oke, seru sih. untuk mempersingkat waktu, kita main game dulu aja kali ya sebelum masuk ke rangkaiannya. Oke, gimana tuh gamesnya Bang Juan? Nah, game itu kayak semacam susun kata gitu teman-teman. Jadi kayak dari kata-kata yang disusun jadi suatu kalimat. Nah, Kasih contoh dulu kali Bang Juan. boleh. Dari Ayo. aku ya kata pertamanya. Misalkan aku kata pertama itu hari, Sela. Hari ini, terus kakitin. Terus Kak Emi. Nah, jadi kayak gitu, jadi Kayak gitu. dilanjutin. Iya, jadi semuanya itu harus diambil dari paling belakang sampai ke yang kata barunya gitu. Nah, biar makin seru, kita minta ini ya, kesepakatan ya. Jadi kalau ada yang salah, 3 orang bakal nyanyi depan. Ditemenin Juan nyanyinya. Sama Sela juga gak apa-apa kok. Jadi Enggak, nggak boleh ada yang misalkan ini dia singkat. mengulang ngulang katanya tapi ada satu kata yang kurang. Ketika diulang misalkan tadi kan, misalkan gini nih, hari ini aku rasa bahagia. Tapi di hari ininya nggak ada, kayak aku rasa bahagia aja, nggak ada hari ininya. Nah itu dia salah. Oh iya dong. Gimana nih? Kayak udah semangat banget. Kayak kita bisa mulai sekarang gak sih Bang Juan? Oh bisa banget nggak sih? Satu kata. Satu orang satu kata kak. Ya makanya dong. Kalau yang paling terakhir temenin kita nyanyi satu lagu aja. Asik. Kita tunjuk atau urut Bang Juan? Kayaknya ditunjuk aja nggak sih Sel kayak. Gimana kayak udah pada semangat banget nih Bang Juan sampai. Hah? Oke. Tes drive ya, tes drive ya. Oke. Ayo. Oke, Hari, Sela. Apa tadi? Hari. Hari ini. Kak Ica. Boleh? Iya. Iya boleh kok, boleh nunjuk itu. Iya. Nah gitu, salah kayak gitu kalau salah. Ya Bang Ray. Nggak, masih. Oh udah. Oke. Bang Roy maju Bang Roy. Bertiga nggak satu orang aja. Enggak Bang Andre, Nggak apa-apa. ini peraturan dari MC. Diam. Oke berarti satu Bang Roy ya, apa tadi tes Oke, drive Bang aja Roy. nih? Oke ya udah. Berarti Bang Roy jangan ditunjuk lagi. Oke karena yang pertama Bang Roy yang satu, berarti Bang Roy kata apa yang pertama yang mau diren? Parah banget. Tiga, dua. Siapa Kak? Dia nyerah. Akhirnya. Satu lagi. Ya. Dari Reta dulu, lu mau lagu apa? Bukan lagu sih. Kata Enggak, apa? kan nanti bareng-bareng aja. Enggak kan bertiga kan. Oh, Reta. Enggak, kalau kata dia. Ya udah. Enggak kata pertama aja. Oh, Reta kata pertama. Kata pertama aja. Nunjuk orang. Ya nunjuk orang.
Aduh. Oke, tiga, dua. Gak apa-apa. Nggak maksudnya, sorry. Maksud gue tuh biar cepet aja kita memuji Tuhan gitu kan. Bisa, Untuk tadi dia nyampe untuk, tinggal mikir. untuk apa? Udah tiga. Udah, berarti Adriel maju. Ya udah. Berarti Adriel, Bang Roy sama Reta. Oke, dari teman-teman yang salah mau request lagu apa? Nggak apa-apa, Ke depan beatbox aja. juga nggak apa-apa, beatbox. Beatbox nggak apa-apa, kan mic-nya cuma 2 nih. Lu kan pakai gitu bang, yang Ayo guys, kita Ayo. harus menghemat waktu. oke. Ayo Adriel, ayo Roy, ayo Ayo Reta. Reta. Ayo maju yuk. Lagu apa aja boleh kok. Lagu anak KKR juga nggak apa-apa. Ayo Adriel. Adriel. Ayo. Apa? Sekarang kok nggak sendiri-sendiri. Oh mak. Adriel. Adriel. Ayo. Oh, apa aja. Ya nggak bisa. Ya nggak apa-apa berempat. Mau lagu apa? Gue nggak tahu bang lagu apa. Ya gue nggak bisa nyanyi.
Asik, seru banget gak sih? Astaga, duet. Jadi kan udah habis main-main nih, semangat pasti pada ngos-ngosan kan. Sekarang kita sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian. Jadikan aku rumah doamu. Oke. Kudus-Mu Tuhan. Urapan yang baru
Terima kasih Bapa di dalam surga pada malam hari. Anak-anak permatamu sudah berkumpul di gereja ini. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersekutu bersama. Kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Kau yang memberkati, bukakan pintu hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengar firman. Berikan hikmat kepada kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan mampu menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, penuhi hamba-Mu dengan firman-Mu dan kuasa-Mu. Sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Permata yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, mari kita sama-sama membacanya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada PA malam hari ini. Tema kita malam hari ini tidak diambil dari bimbingan PA Permata, tapi ini adalah PA khusus dalam rangka persiapan Permata menjelang musyawarah anggota dalam rangka periodisasi pengurus Permata di tengah-tengah GBKP Runggun Klender ini. Tema kita adalah memberi diri untuk melayani. Memberi diri untuk melayani. Permata yang dikasihi Tuhan, banyak anak muda di tengah-tengah kehidupannya sebagai orang muda enggan memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Apakah itu sebagai guru KKR, apakah itu sebagai pengurus Permata, ataupun sebagai pengurus-pengurus yang lain di tengah-tengah organisasi Permata, organisasi di tengah-tengah gereja, ataupun organisasi kerohanian di tengah-tengah
sekolah ataupun kampus. Kira-kira apa yang melatar belakangi seseorang enggan memberi dirinya untuk melayani Tuhan? Kira-kira pendeta mau tanya dulu nih. Christian dulu. Christian ini kan mantan permata, sebenarnya dia tidak enggan ya. Tapi pernah enggak Christian melihat seseorang yang enggan ya? Apa alasannya sehingga seseorang itu enggan memberi diri untuk melayani? Gimana? Beban tanggung jawab. Oke, pendeta mau tanya lagi. Emia, mengapa seseorang enggan memberi diri untuk melayani Tuhan? Malu, oke. Stefanus. Waktu, oke. Elma. Males. Oke. Christine. Kurang percaya diri. Andre. Apa Andre? Siap. Roy. Isi ya, merasa belum pantas. Reta. Mentingkan dirinya sendiri. Windy. Waktu. Dan lain-lain lah ya. Jadi ada banyak alasan ya. Ada banyak alasan seseorang untuk tidak memberi diri melayani untuk Tuhan. Jadi tidak hanya kita di dalam kehidupan pada saat ini, kalau kita perhatikan juga di dalam Alkitab ya, nanti Permata bisa lihat di dalam Alkitabnya, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai seterusnya, ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, apa kata Musa? Di sana terjadi dialog yang panjang lebar, tawar-menawar antara Tuhan dan Musa ya. Kalau kita baca, apa kata Tuhan? Musa, pergilah, bawalah bangsaku keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Tapi apa kata Musa? Tidak Tuhan, kenapa harus aku? Kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus aku? Apa kataku? Katakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang mengutus engkau. Kalau mereka bertanya, siapa namamu? Katakan, aku adalah aku. Kalau mereka katakan, apa buktinya? Ambillah tongkatmu, lemparkan. Tongkat itu berubah menjadi ular. Itulah tandanya, sekarang peganglah ular itu. Berubah lagi menjadi tongkat. Musa sudah melihat mujizat di depan matanya. Tapi akhirnya apa katanya? Tuhan, tidak. Aku ini adalah orang yang tidak pintar ataupun tidak pandai, tidak fasih berbicara. Tapi apa kata Tuhan? Aku akan mengutus saudaramu Harun menjadi juru bicaramu. Setiap kelemahan yang ditunjukkan Musa, Tuhan memberi jalan keluar. Tapi banyak sekali dalih si Musa ini. Akhirnya Tuhan marah kepada Musa. Dan Musa tidak bisa lagi mengelak dari panggilan Tuhan. Baru kalau kita lihat lagi di dalam kitab Yeremia ya, bagaimana Tuhan memanggil Yeremia. Nanti kita bisa lihat di Yeremia 1 ya. Yeremia 1 sampai seterusnya. Tuhan katakan, aku telah memilih engkau dari dalam kandungan ibumu untuk memimpin bangsaku Israel. Tapi apa kata Yeremia? Tuhan, aku masih sangat muda sekali. Aku belum pantas loh. Masih muda kali aku ini loh Tuhan. Ya apa kata Tuhan? Aku mau pakai engkau. Kemudian tadi dari nas renungan kita, sama seperti Nabi Yesaya juga.
Dia menyadari bahwa aku ini tidaklah layak, aku ini najis. Karena setiap perkataan yang keluar dari bibirku adalah dosa. Dan aku juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan dosa. Artinya aku ini tidak layak Tuhan. Tapi Terapim tadi mengambil bara dari mezbah dan menaruh bara itu di mulutnya. Artinya menyucikan Nabi Yesaya sehingga Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus? Ketika Nabi Yesaya telah dikuduskan, disucikan Tuhan. Perjumpaan Yesaya dengan Tuhan membuat Yesaya mengenal dirinya, mengakui dosanya. Perjumpaan Yesaya dengan Tuhan membuat dia mendengar suara Tuhan. Perjumpaan Yesaya dengan Tuhan akhirnya membuat Yesaya mengambil keputusan, ini aku Tuhan, suruhlah aku. Permata yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita di dalam hidup kita ya. Sebentar lagi kita akan melakukan periodisasi kepengurusan permata di tengah-tengah GBKP Rungkun Klender tanggal 7 November rencananya ya. Musyawarah anggota sekaligus pemilihan pengurus yang baru. Artinya pengurus yang lama akan demisioner walaupun nanti tetap juga ada pengurus yang lama ini masuk di dalam kan gitu ya. Tapi kan tidak semuanya juga yang sudah di 2 periode pasti akan berganti. Kira-kira permata yang masih muda-muda ini siap enggak nih? Kira-kira apa alasan kita ketika nanti dipilih menjadi pengurus permata? Apakah kita seperti Musa, Tuhan aku tidak pintar berbicara. Nanti kok disuruh ngomong gimana lah aku bilang ya. Makanya aku gak usah lah. Atau aku ini kan masih muda, masih sekolah. Belumlah waktunya. Ntar aja lah kalau udah tamat kuliah, udah kerja. Seperti Yeremia tadi. Atau alasan-alasan yang lain. Belum waktunya kali Tuhan ya. Atau belum ada pengalaman. Atau mungkin aku ini Tuhan lagi skripsi. Lagi tesis, lagi apalah semuanya namanya kan. Masih sibuk lah aku ini Tuhan. Ntar lagi lah ya. Atau Tuhan, janganlah aku kan mau merit aku Tuhan. Kan gitu ya. Ada banyak alasan-alasan kita untuk tidak memberi diri melayani Tuhan. Tapi kita mau lihat dari firman Tuhan. Ketika seseorang yang sudah Tuhan tetapkan dan yang ingin Tuhan pilih menjadi hambanya yang untuk melayani dia. Tapi ketika mereka tidak taat terhadap pilihan dan panggilan Tuhan. Mereka berdalih dengan berbagai macam alasan. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat kisah Yunus ya. Tahu semua ya kisah Yunus? Yunus di perut ikan. Pam 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 gitu ya. Loh. Bukan si Andre ikannya Aprila. Iya, jadi kenapa akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan? Karena dia tidak taat terhadap panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Akhirnya apa? Dia melarikan diri ke Tarsis, ke Spanyol. Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Tapi dia tidak mau. Dia ke Spanyol, ke Tarsis. Di perjalanan datanglah badai dan akhirnya Yunus harus dilemparkan ke laut, dimakan ikan besar. Di sana Yunus menyadari ternyata ketika tidak menerima panggilan Tuhan, suruhan Tuhan, ternyata ada dampaknya. Apa yang pendeta katakan dari sini? Ternyata kalau Tuhan sudah mau pilih, kita belum tahu nih siapa yang Tuhan mau pilih nanti. Kita belum tahu di antara kita yang hadir ini, inilah dia yang baru datang ini mungkin yang terpilih nanti ya. Tepuk tangan dulu lah untuk Bang Surbaktini. Iya. Calon Ketua Permata GBKP Klender periode 2022. 2024 ya. 2001 2003.
2023. Billy Surbakti. Gitu kan. Kita belum tahu nih siapa yang mau Tuhan pilih. Tapi permata yang dikasih Tuhan, sekarang ini Tuhan sudah bekerja loh. Ketika kita sudah merencanakan akan memilih, melakukan periodisasi, Tuhan sebenarnya sudah tetapkan siapa yang mau dia pilih. Melalui permata, anggota-anggota permata. Jadi sebenarnya bukan sebuah kebetulan ketika Radian terpilih menjadi ketua. Bukan sebuah kebetulan ketika Christian terpilih menjadi ketua. Itu enggak sebuah kebetulan loh. Tapi Tuhan sudah persiapkan melalui anggota permata GBKP Klender. Tuhan memakai seluruh anggota permata untuk memilih Christian, misalnya untuk memilih Radian, misalnya menjadi ketua permata. Bukan karena hebatnya Christian, bukan karena hebatnya Radian. Apa rupanya hebatnya mereka? Apa rupanya kelebihan mereka? Enggak ada dibandingkan yang lain. Tidak ada sebenarnya. Tetapi justru di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, Tuhan mau pakai kita. Kalau Tuhan pilih orang-orang yang hebat, yang sempurna, kita tidak akan mampu melihat kuasa Tuhan di situ. Tapi justru di dalam kekurangan, kelemahan kita, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tetapi justru di dalam kelemahan mereka, Tuhan mau pakai mereka dan Tuhan perlengkapi mereka. Sehingga di dalam kelemahan, kekurangan mereka itu, mereka mampu melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa memimpin mereka untuk melayani, memimpin umat Tuhan. Jadi sampai anak kami permata semuanya, persiapkan diri rindu. Berilah diri untuk melayani Tuhan. Jadi jangan banyak alasan. Sebenarnya kalau alasan 1001 macam alasan. Persoalannya kita mau memberi diri atau tidak. Ketika kita mau memberi diri kita, dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Di dalam kekurangan kita, kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Ternyata begitu indahnya. Ya. Kita mampu melihat karya Allah dalam hidup kita. Dan kita mampu berkarya di dalam kehidupan ini. Kita mampu memberi diri kita. Membawa hal-hal yang baik, hal-hal positif. Membawa perubahan yang luar biasa. Kita bisa berkreativitas. Apalagi kamu anak-anak permata ya. Anak-anak zaman milenial. Ya, memiliki ide-ide kreatif. Mampu berinovasi, yang mudah menjadi berkat. Ya, sebenarnya kamu memiliki banyak potensi di dalam hidupmu. Tapi bagaimana kamu mau memakai potensi yang kamu miliki itu untuk kemuliaan Tuhan? Banyak orang memiliki banyak potensi, tapi tidak mau memberi diri menjadi berkat di tengah-tengah gereja. Sebenarnya sayang banget itu ya, sayang banget. Kita punya banyak potensi tapi tidak mau memberi diri. Akhirnya apa? Potensi yang ada pada kita itu akan diambil Tuhan dari kita. Tapi ketika pun kita hanya memiliki satu potensi tetapi memberi diri untuk Tuhan, Tuhan akan menambahkan potensi-potensi yang lain. Supaya apa? Melalui kehidupan kita, pelayanan kita, kepemimpinan kita, semakin dimuliakan nama Tuhan. Kita semakin menjadi berkat. Ya. Di tengah-tengah kehidupan masa muda, anak muda memiliki ide-ide kreatif, mampu membawa perubahan, memiliki energi ya, sangat energi di usia muda. Dan pada usia muda ini adalah merupakan kesempatan dan peluang untuk membangun diri. Kalau di usia muda pun kita tidak mau memberi diri kita, ketika sudah tua nanti sudah susah itu. Tapi ketika kita dari usia muda sudah memberi diri kita untuk melayani, menjadi pemimpin mulai dari lingkup yang sangat kecil, Tuhan akan percayakan kita di dalam lingkup yang lebih besar. Siapa yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan
percayakan perkara-perkara yang besar. Jadi untuk tanggal 7 November, kira-kira udah siap semua ini ya? Menjadi pengurus Permata ya? Mau memberi diri ya? Kalau si Christian jangan dipilih lagi, dia udah nggak bisa lah, udah kena syarat Bang Christian. Sebenarnya dia masih maunya, ya kan Chris? Masih mau kan? Tapi udah tersyarat dia umur gitu loh. Apalagi si Aprila ini, wah kalau bisa sampai tua dia pengen jadi pengurus Permata, tapi nggak bisa lagi. Udah kena syarat dia. Windy juga kan gitu ya Windy ya. Windy masih bisa nggak? Kalau Windy masih bisa ya. Nah, jadi yang masih punya peluang, pergunakan kesempatan itu. Ya, jangan nanti setelah tua, maunya dulu jadi pengurus Permata lah aku ya. Udah terlambat. Permata yang dikasihi Tuhan, dari semua kategorial, yang lebih enak itu adalah di dalam pengurus Permata. Kenapa? Pendeta mau tanya dulu yang sudah pernah jadi pengurus Permata ini. Christine dulu. Apa enaknya Christine jadi pengurus Permata? Belajar berpendapat ya. Windy lah. Ya. Berani juga ya. Iya. Aprila. Percaya diri. Ricky pengurus Permata ya? Apa Ricky? Untungnya sama Ricky jadi pengurus Permata ini. Apa Ki? Bisa belajar menjadi pemimpin. Nah, kita tak dulu ketua Permata kita. Apa untungnya jadi pengurus Permata? Belajar sabar, ya. Banyak hal ya, banyak hal positif yang bisa kita lihat dari pengurus-pengurus Permata kita ini. Pendeta, mantan pengurus Permata Runggun, mantan pengurus Permata Klasis juga. Luar biasa. Yang pertama ini secara doni dulu ya, secara dunia dulu ya. Apalagi kita yang cewek-cewek ini ya. Kalau kita jadi pengurus, mata cowok-cowok itu sama kita loh. Ah, kan gitu. Ini secara dunia dulu kita ini. Jangan dulu yang lain-lain. Kan gitu. Kalau jadi pengurus itu kan selalu tampil di depan gitu ya. Ah, selalu tampil di depan. Pasti kan. Misalnya tadi Sela mimpin pujian ini kan karena Permata kitanya ini kan gitu ya. Coba tarik misalnya dalam lingkup klasis misalnya kan gitu. Sela menjadi MC karena dia adalah bidang pembinaan ya. Misalnya gitu kan menjadi MC di acara klasis. Wah mata pasti tertuju sama si Sela. Pasti dia akan tanya sama ketua Permata Klender kan gitu. Ketua berukaya dai MC tah dai. Kan gitu ya. Karena dia tahu Sela itu Permata Klender. Berukaya dai. Berutarigan. Wih impalku, atur lebih ketua, pindo lebih nomorna. Kan gitu ya. Jangan dulu jadi atau tidak jadinya, kan gitu. Tapi begitulah dia, ini secara dunianya dulu ini. Tapi bukan mau ke arah situ kita, tapi begitulah dia. Kita akan menjadi idola gitu ya. Orang-orang akan mengagumi kita, senang sama kita, ini secara dunianya. Hal-hal positif lainnya apa? Kita di situ ajang mengembangkan diri, ya sabar kata ketua tadi ya, berorganisasi, berpendapat kata Christine tadi. Nah, di situ kita berlatih menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sebenarnya menjadi pemimpin? Sebentar lagi kami ini mau tidak mau akan menjadi pemimpin semuanya ini. Menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi bapak-bapak, menjadi mama-mama. Di pemimpin loh. Jadi dari sekarang dipersiapkan dirinya menjadi pemimpin. Nah, kan gitu. Sebentar lagi kamu yang masih sekolah, masih kuliah, sebentar lagi akan kerja. Di tempat kerja, mungkin kamu juga akan menjadi pemimpin nanti di sana. Dari Permata, persiapkan diri dulu. Ya, kepemimpinan kita itu berdasarkan atau dilandasi firman Tuhan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman rohani yang kita dapat melalui persekutuan kita, organisasi kita di tengah-tengah Permata.
pasti kepemimpinan kita di kantor atau dimanapun nanti pasti akan baik adanya. Itu karena kepemimpinan kita dilandasi oleh firman Tuhan. Itulah enaknya ya, jadi pengurus permata ini. Terus yang lain apa sisi positifnya? Kalau dulu pas masih di Runggun, pendeta masih kuliah ya, masih kuliah. Jadi guru sekolah minggu juga, jadi pengurus permata juga ya. Jadi di tengah-tengah banyaknya tugas kuliah, kita akan semakin mampu memanage waktu. Membagi waktu kita antara pelayanan kita dan perkuliahan kita. Orang-orang yang aktif di dalam organisasi, di tengah-tengah perkuliahannya juga, pasti orang itu akan menghargai waktu dan nilainya pasti akan lebih baik dengan orang-orang yang tidak ikut di dalam organisasi. Sudah pasti. Karena apa? Dia akan mempergunakan waktu dan kesempatan yang baik. Besok aku ada pelayanan. Jadi harus kuselesaikan tugasku hari ini. Yang tidak punya pelayanan tadi, masih sempatnya. Gak siap-siap tugasnya. Karena tidak ada kegiatan yang lain. Jadi kita semakin mampu membagi waktu, semakin dewasa kita, semakin kreatif kita. Kemudian waktu pendeta menjadi pengurus permata klasis dulu, ketika pendeta sudah pikaris. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, ditambah lagi pelayanan, di tengah-tengah permata klasis. Semakin mampu kita juga membagi waktu kita. Jadi jangan takut banyak tugasku. Nanti gak mampu lagi aku mengatur waktuku dengan tugas-tugasku, dengan pelayanan di permata ini. Yakin dan percaya. Ketua permata kita ini lagi nyusun tesis ini kan. Tapi mampu dia membagi waktunya di tengah-tengah pelayanan permata dan perkuliahannya. Kalau kita tanya, ada gak ketinggalan perkuliahannya, tesisnya? Kurasa tidak. Tapi jalan juga kan pelayanan di dalam permata ini. Jadi maksudku jangan itu nanti menjadi alasan kita untuk tidak mau memberi diri. Ya, tidak mau memberi diri menjadi pelayan, menjadi pengurus permata di tengah-tengah Runggun kita ini. Kalau kulihat kami ini, yang muda-muda ini, yang baru ngawankan ini ya, punya potensi-potensi semuanya. Jadi beri diri kita untuk melayani Tuhan. Masa muda itu indah. Masa muda itu kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri kita, mengasah potensi dan talenta yang kita miliki. Kalau sudah merit nanti, sudah tua nanti, sudah susah kita mengembangkan, mengasah potensi dan talenta yang kita miliki. Jadi mulai dari sekarang ya, banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita. Tapi ketika kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Nabi Yesaya tadi katakan, ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk aku? Apa kata Nabi Yesaya? Ini aku, utuslah. Ini aku, utuslah. Kira-kira ketika pemilihan pengurus permata 7 November. Emia Berutarigan sebagai sekretaris permata GBKP Klender. Apakah Emia bersedia menjadi sekretaris permata GBKP Klender? Apa yang akan Emia jawab? Apa itu? Saya nggak mengerti apa ini. Luar biasa. Yeay. Gitulah ya kan? Ini aku Tuhan, suruhlah, utuslah. Kan gitu ya? Ica Beruginting. Apakah kamu bersedia menjadi bendahara permata GBKP Klender periode 2021-2023? Apa yang akan Ica jawab? Ini belum pemilihan ini, Ica, ini kan misal-misal ini. Masih gak tahu. Bawa dalam doa ya. Ini aku Tuhan. Suruhlah aku. Kan gitu ya. Stefanus Ginting. Apakah kamu bersedia menjadi ketua bidang pembinaan? Uganindo Ginting Morgana.
aku Tuhan, suruhlah Andre Nina. Ulah bagai ya. Jangan begitu. Tapi semua kita mampu katakan, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Aku tidak pandai berbicara. Aku tidak punya kemampuan. Tapi aku mau dipakai Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus. Kalau Tuhan yang pilih, pasti Tuhan perlengkapi. Itu harus kita amini loh. Jadi nggak ada nanti istilahnya kita nggak siap ya. Siap Krina. Roy Sempiri. Apakah kamu bersedia menjadi ketua permata GBKP Runggun Klender? Gimana Roy? Enda aku, suruh aku. Gitulah, nyanyikan pun gak apa-apa kan gitu ya. Jadi harus kita persiapkan. Jadi gak harus kita jawab sekarang. Kita bawa dalam doa. Kita tanya Tuhan, apa rencanamu Tuhan dalam hidupku? Di usia yang masih muda sekarang ini. Kalau Tuhan mau pakai aku Tuhan, aku mau menyerahkan diriku untuk Tuhan. Di dalam kekuranganku perlengkapi aku. Ya, jadi nanti di pemilihan pengurus permata 7 November, biar kena si hadir ya ketua. Berapa orang ini? Adalah lebih 20 orang ini ya. Lebih 20 orang ya. Jadi nanti yang kamu hadir ini, semuanya juga hadir nanti. Jangan karena dibilang pemilihan, aku enggak datang lah. Tah dipilih pula nanti aku. Datang pun kamu kalau Tuhan bilang enggaknya terpilih kamu. Kalau Tuhan bilang enggaknya terpilih kamu. Pengen kali pun kamu kalau Tuhan bilang enggaknya itu. Jadi harus hadir semuanya. Jangan pula gara-gara pemilihan, jangan enggak hadir. Andre Tarigan, monggo sikap kamu jadi ketua permata. Kan itu Andre? Sekolah lebih aku. Sekolah kamlah tamat-tamat bantuan perbankanlah kamu jadi ketua permata. Kayak mana itu? Mau enggak? Artinya bawa dalam doa ya. Kamu kerina agi-agi kami permata. Bawa dalam doa. Tanya rencana Tuhan. Ketika masih muda, mumpung masih muda, kita serahkan hidup kita, diri kita untuk Tuhan. Dipakai Tuhan. Ketika masih muda, kita sudah mampu menjadi berkat luar biasa sekali hidup kita. Sampai tua kita pun kita akan tetap diberkati Tuhan. Tapi ketika kita masih muda pun, kita sudah menyerahkan diri kita untuk dunia ini. Sampai tua pun nanti kita menjadi milik dunia ininya. Apa akibatnya? Kematian yang kekal, bukan hidup yang kekal. Serahkan diri kita untuk Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk aku? Jawabmu apa? Ini aku Tuhan. Suruhlah. Ini aku Tuhan. Utuslah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan menjadi pergumulan bagi kami. Sama seperti Musa, Yesaya, Yeremia ketika Tuhan panggil mereka untuk memimpin bangsa Israel melayani Tuhan. Karena begitu banyak kekurangan, tetapi ketika Tuhan perlengkapi, mereka menjadi pemimpin yang hebat, menjadi pemimpin yang sukses, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bangsa Tuhan. Demikian kami juga Tuhan pada saat ini secara khusus permata-Mu. Di tengah-tengah persiapan menuju rapat anggota dalam rangka pemilihan pengurus permata yang baru 7 November yang akan datang. Engkau persiapkan anak-anak-Mu ini menjadi pemimpin di tengah-tengah gereja-Mu. Tidak hanya sebatas menjadi pemimpin permata, tapi juga akan menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat, menjadi pertua diaken, menjadi BP Runggun, karena anak-anak permata-Mu ini menjadi generasi penerus gereja Tuhan. Perlengkapi mereka Tuhan, persiapkan mereka dari sekarang. Di tengah kekurangan mereka, di tengah kesibukan mereka dalam pendidikan perkuliahan mereka, pekerjaan mereka. Tapi kami percaya Tuhan akan perlengkapi mereka.
Dan mereka mampu menyerahkan diri mereka, memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan, begitu indahnya ketika di usia muda kami sudah memberi diri kami melayani Tuhan. Kami akan mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Menjadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami ketika kami mau memberi diri kami. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, makasih buat pendeta atas firmannya. Bener banget tuh tentang melayani ya. Kalau Sela sendiri gimana nih? Udah kepikiran melayani di mana? Oke, nggak apa-apa, Sela bawa dalam doa aja. Belum jawab. Kalau Bang Juan gimana Bang Juan? Kalau aku sih kan udah di pembinaan. Kan nanti lagi. Nanti setelah kan lanjut lagi nggak Bang Juan? Ya harus lanjut tergantung lah. sih. Harus lanjut Bang Juan. Jadi, Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu. Mari kita menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada artinya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bersama membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oke, sekarang kita masuk ke persembahan. Jadi persembahan itu teman-teman bisa scan barcode yang tersedia, ada OVO, ada Dana. Kalau yang di hadir PA offline sih pakai ini ya, pakai persembahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Untuk teman-teman bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan kita juga mengangkat satu lagu pujian, Isakin Kami Engkau Bapa.
masuk merebatu. Aku menjaga kami, oh Bapa, aku meremehmu. Kasih bebas kami, oh Bapa, Engkau lepas pemereduman kami. Eda saya daging Bapa, di bersama Engkau. Apapun bujur kami mandang, ala persembahan kami enak. Walaupun kasih pasu-pasunu, terpujilah Allah. Kasih bebas kami, oh Bapa, Engkau bekas pemereduman kami. Eda saya daging Bapa, di bersama Engkau. Oke teman-teman, jadi doa persembahannya digabung sama doa syafaat. Jadi kita sebelum masuk doa syafaat, untuk teman-teman ada yang mau request mau doa apa? Entah itu pendidikannya atau apa gitu. Entah yang mau MBS gitu. Ya siapa tahu kan. Kayla mau request? Oh, mau, oke. Request yakin. Pendeta. Oh iya, pendeta. Mungkin ini aja kayak permata, keluarga, kesehatan. Ya nggak apa-apa. Kayak biasa aja pendeta. Soalnya belum ada doa. Ya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat dan kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Acara PA kami boleh berjalan dengan baik dan biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Melalui persembahan ini nama Tuhan boleh terpuji dan termulia. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak permata GBKP Klender ini. Berkati seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan. Di usia yang masih sangat muda sekali, Engkau pimpin mereka. Engkau berkati mereka. Supaya mereka Tuhan tetap mengandalkan Engkau. Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tengah-tengah usia yang masih muda, mereka mampu Tuhan menjadi teladan di dalam iman. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Sama seperti Timotius di dalam usia yang masih sangat muda, tapi mampu menjadi teladan di dalam kehidupan orang percaya. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan supaya bisa hidup tampil beda dengan dunia ini. Mereka tidak dicemari oleh kehidupan dunia ini. Mereka terhindar dari pergaulan bebas. Mereka terhindar dari pemakaian obat-obat terlarang dan narkotika. Kau berkati mereka supaya Tuhan mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka tetap menghargai hidup mereka, diri mereka, tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Sehingga anak-anak permata-Mu ini Tuhan, melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati mereka di dalam studi mereka, berkati, berikan hikmat, berikan kepintaran kepada mereka, mampukan mereka Tuhan, belajar dengan maksimal, dapat menimba ilmu, sehingga melalui kehidupan anak-anak permata-Mu ini Tuhan, akan menjadi generasi penerus yang luar biasa di tengah-tengah gereja GBKP Klender, juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Teman-teman kami yang sedang menyusun skripsi, tesis, Tuhan berkati, dapat mengerjakannya dengan baik, dan tiba waktunya nanti Bapa, mereka boleh menyelesaikannya dan tidak terlambat. Tolong mereka, berikan kepintaran, hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Juga berkati, Engkau tunjukkan jalan, bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sudah bekerja,
Kau berkati sehingga di tempat mereka bekerja, mereka tetap dapat mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan anak permatamu ini Tuhan, yang sudah siap untuk membina rumah tangga, atau yang sedang mencari teman hidup mereka, Kau berkati Tuhan, Kau pimpin mereka, supaya mereka tidak lari daripada jalan Tuhan. Kau pimpin mereka supaya Tuhan mereka tidak menjual iman mereka hanya karena cinta, hanya karena pasangan hidup. Tapi Tuhan, mereka mampu mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menjual iman mereka. Tuhan, Kau tolong mereka supaya Tuhan ketika mereka mencari teman hidup mereka mencari orang-orang yang seiman dengan mereka. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Sehingga melalui kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, ketika pun mereka membina rumah tangga, ada sukacita, damai sejahtera yang mereka rasakan dari Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepada mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Sehingga melalui semuanya itu mendatangkan rezeki yang melimpah di tengah-tengah kehidupan orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan pada tanggal 7 November yang akan datang. Tengah-tengah GBKP Ronggon Klender, di tengah-tengah persekutuan kategorial permata ini, akan dilakukan rapat anggota. Juga Tuhan akan dilakukan pemilihan pengurus permata yang baru. Persiapkan anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah gereja Tuhan. Kau berkati pengurus permata yang sekarang dapat mempersiapkan semuanya dengan baik. Biarlah Tuhan pelayanan yang sudah mereka lakukan dalam satu periode ini, mereka mampu mempertanggungjawabkannya dan melalui pelayanan yang sudah mereka lakukan. Ini juga Tuhan dapat diteruskan oleh pengurus permata yang baru nantinya. Tuhan, Kau yang berkarya di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga melalui pengurus kategorial yang baru di tengah-tengah Runggun ini semakin maju. GBKP Klender semakin memuliakan nama Tuhan. Kami semakin mampu menjadi saksi Kristus. Walaupun kami adalah kelompok minoritas, tapi kami mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan dunia. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan sharing, juga berkati, sehingga melalui sharing yang kami lakukan juga, kami boleh saling terbuka, saling mengisi satu dengan yang lain, saling memperlengkapi, sehingga melalui sharing yang kami lakukan pada malam hari ini, nama Tuhan juga boleh terpuji dan termuji. Terima kasih Tuhan buat semua anak-anak permata-Mu yang sudah terlibat di dalam acara ini. Kau berkati mereka, biarlah melalui talenta yang ada pada mereka, mereka semakin mampu memberi diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Doa dan pengharapan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jajua untuk kami semua permata. Jadi sebelum diserahkan kepada MC, pendeta minta izin karena mungkin kamu permata mau melanjutkan sharing. Jadi biar lebih enak sharingnya ya, sesama pengurus, sesama anggota permata dengan pengurus. Jadi aku minta izin duluan ke rumah. Selamat bersharing. Jadi sharinglah dengan baik, ya, pergunakanlah waktu dengan baik, ya, untuk kemajuan permata GBKP Klender. Jadi itu yang bisa pendeta sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bujur. Oke, ini gue sendiri nih Sel. Oh ya udah gak apa-apa. Oke, puji Tuhan PA kita udah selesai hari ini. Kita sekarang masuk ke Momo. Mungkin dari BP Permata ada yang mau diomongin? Mungkin Billy sini Bil. Ica juga deh, Wangkas deh. Siapa lagi ya? Tadi gue mau manggil siapa ya?
Ya, kapan lebih? Umum nggak ada. Shalom teman-teman semua. Kalau dari konsol mungkin cuma mau ngingetin di tanggal 7 bulan depan 7 bulan November itu ada MA, dan supaya MA-nya bisa berjalan dengan langsung sangat diharapkan kehadiran teman-teman Permata semua bisa ikut hadir supaya MA kita tetap berjalan dengan lancar. Mungkin dari konsol itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari keuangan? Selamat malam semuanya. Mau ingetin lagi nih kan kita tanggal 7 mau MA ya. Kami mohon banget kalau emang yang punya utang uang kas itu segera dilunaskan. Supaya kasih laporannya juga ke sana udah jelas. Terus udah beres semua. Terima kasih. Gak ada. Jadi kita terusin aja sekalian ya kali Pak ya. Hah? Kita terusin aja sekalian. Minta waktunya sedikit, ini masih jam 8:15. Party nggak tahu nih, nggak ada kabar. Hah? Alvin pembinaan kan? Ya ada nanti. Jadi buat teman-teman pengurus mungkin yang di sini bisa ke depan dulu sebentar ya. Karena agenda kita hari ini adalah sharing, seenggaknya kita bisa berbagi dulu lah sama teman-teman kita yang baru, apalagi yang baru ngawan. Ayo, siapa di sini yang di sini? Ada yang dari Zoom kayaknya. Gary gimana nih? Suaranya masuk gak ke Zoom nih, Sal? Masuk. Masuk? Oke, aman, Pal. Siapa nih? Baik, Ayo, Pak. Titin, Alvin. Alvin mana tadi? Oh, lagi ngomong. Juan. Ayo, Ju. Party ada yang di Zoom gak, Party? Ada Meli atau Lois gak di Zoom? Oh, Gary doang. Nah iya, perbidang lah, biar romantis dia. Nah, perbidang. Udah, lu mau ngomong deh. Alvin tadi lagi ngomong ya? Vin. Ya udah, mulai aja kali ya. Jadi sharing itu lebih ke ini aja sih teman-teman, kalau misalnya kita kan mau MA ya. Sebenarnya ada agenda penting di Permata yang selama ini ya masih sulit dilakukan di tengah pandemi ini. Biasanya kita melakukan kepemimpinan, biasanya latihan kepemimpinan gitu. Cuman ya kami jujur bingung di masa pandemi ini gimana membuat acara sedemikian rupa gitu. Karena ya kita mikir juga, melihat juga fakta di lapangannya seperti apa. Sehingga ya paling tidak kita bisa sharing aja lah masing-masing bidang bisa menggambarkan kira-kira ngapain aja sih di Permata ini kan gitu ya. Kepada teman-teman kami Permata khususnya yang baru dingawankan di tahun ini. Gitu. Jadi dimulai dari aku aja kali ya. Dimulai dari aku. Jadi kami BPH ada 3 ya teman-teman. Aku ketuanya, sekretarisnya Gary, dia berhalangan hadir. Bisa ditampilin gak sih si Gary-nya? Bisa, Sal? Gak bisa on cam, Pal? Nah ini orangnya nih. Kali ya. Nah ini orangnya, ini sekretaris Permata. Terus ada di sini bendahara yang sampingku ini. Ya, rambutnya pirang ini. Nah jadi kalau ngomongin masing-masing deskripsi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebenarnya ada di P3RT ya. Jadi aku pun gak hafalnya poin per poin-poinnya gitu. Cuman kalau misalnya digambarin gimana sih jadi ketua itu ya istilahnya palu gada lah. Apa lu mau harus gua ada gitu. Jadi di Permata itu ada 4 bidang. Pembinaan, konsolidasi, partisipasi dan keuangan. Jadi ketua itu coverage dia. Dia nggak mengurusi satu perintilan-perintilan aja, tapi dia mengurusi semua perintilan-perintilannya. Dan yang paling berat sebenarnya adalah ketua Permata itu harus bisa jadi bapak ya. Jadi bapak buat semua anggota Permatanya gitu. Karena kalau apa-apa yang bermasalah, misalnya ada sesuatu pada diri Sela misalnya, pasti ada tuh ditanya gimana tanggapannya ketua gitu, kayak gitu-gitulah. Nah
Nah itu udah kualami selama 2 tahun ini. Ya tapi aku sadar itu adalah tugas dan tanggung jawabku. Kayak gitu. Jadi ketua permata itu intinya bertanggung jawab aja sih terhadap segala sesuatunya gitu. Misalnya Roy bandel, sebenarnya ketua permata kena gitu. Atau Andre gimana gitu. Ketua permata kena semuanya. Mungkin Bang Kris di sini juga pernah merasakan gimana tanggung jawab itu dibebankan kepada ketua kayak gitu. Jadi tapi semuanya ya kayak pendeta tadi bilang sih, ya Tuhan juga nggak bakal melepas anaknya lah gitu dalam melayani, tahu-tahu kita dilepasnya aja gitu. Tapi kita tetap diberikan hikmat dan kepintaran lah untuk melakukan semuanya gitu. Jadi sebenarnya singkat aja karena ketua tadi perintilannya banyak, tapi kesimpulannya cuma satu, dia coverage semuanya gitu. Dia mengendalikan semuanya, dia juga bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab terhadap Runggun, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Klasis, semuanya dia bertanggung jawab, kayak gitu. Jadi itu aja menurutku, dari aku, dari Gary gimana Pak? Kita urut aja ya dari atas ke bawah ya kali ya. Ya, dari Gary. Salam teman-teman, pertama mohon maaf dulu belum bisa join ya karena alasan pekerjaan. Jadi untuk sekretaris, sebenarnya sekretaris adalah dialah yang megang proker. Jadi setiap proker yang ada di permata, sekretaris yang harus bisa mengingatkan. Aku sendiri juga masih banyak diingat ketua. Jadi untuk sekretaris biasanya kita mendukung setiap kegiatan permata, apapun kebutuhan surat menyurat ataupun kebutuhan propernya, ada yang kelupaan atau ada yang miss, itu yang kita sekretaris mengingatkan dan koordinasi dengan Klasis juga. Itu yang utamanya di sekretaris dan juga untuk inventaris di sini ya, inventaris dan juga database ke konsolidasi. Jadi sekretaris yang lebih mengcover itu. Itu aja Pak, lanjutkan. Cek. Oke, jadi dari sekretaris sudah. Selanjutnya bendahara. Oke, untuk bendahara itu di BP lebih kepada bendahara tuh megang uang dan juga mengatur segala keuangan yang ada di proker sebenarnya. Jadi setiap bidang akan minta keuangannya itu melalui bendahara. Jadi bendahara itu satu pintunya keluar masuknya uang untuk proker permata. Seperti itu. Udah itu aja. Itu aja. Sesimpel itu ya bendahara ya, tolong. Oke, jadi teman-teman dari BPH itu udah 3-3-nya. Selanjutnya kami serahkan ke pembinaan. Gimana? Oh, ya, shalom semuanya. Jadi kami dari pembinaan itu ada sebutin namanya. Ya, aku sebagai kabit pembinaan. Terus rekan sepekerjaku tuh ada Christine sama adik kita Juan. Jadi di pembinaan itu sebenarnya susah gampang sebenarnya. Cuma orientasinya lebih ke Alkitab sih. Tabiah ya gitu. Jadi lebih ke ke pendalaman Alkitab, cari yang tadi kayak Pak Pendeta bilang potensi-potensi dari teman-teman semua yang bisa main musik, MC ataupun jadi worship leader segala macamnya itu bisa ke pembinaan juga gitu loh. Jadi orientasinya sebenarnya ke itu sih, ke Alkitab sama membina karakter permata ke depannya bagaimana. Nah, itu sih kalau dari pembinaan. Ada yang mau nambahin? Udah itu aja. Iya, makanya gak ada support ini ya, gimana? Coba Juan support. Oke, nambahin dikit aja ya. Mungkin sama-sama. Oke. Astaga. Oke, jadi mungkin kalau buat
gimana jelasin ya? Kalau buat pembinaan sendiri nggak terlalu susah-susah banget sih. Kalau yang susah kan emang ketuanya kan. Kita sebagai anggota ya jalan aja gitu. Nggak mau, nggak mau. Nah jadi kalau menurut gue pribadi, kalau Permata baru kan masih ke anggota aja ya gitu ya. Jadi kayak jangan takut buat melangkah aja gitu loh. Karena kalau emang salah juga bakal di cover sama ketua ataupun sekretaris daripada bidang-bidang tersebut. Bukan cuman pembinaan doang sih, dari bidang-bidang lain juga sama. Jadi kayak ya udah di situ juga gimana jelasin ya, kayak lu nggak perlu suatu hal yang ada yang lu punya gitu loh, kayak di sana kan lu belajar gitu loh. Jadi gimana jelasin ya gitu deh. Nah gitu. Jadi kayak gak butuh kayak misalkan untuk buat public speaking ataupun jadi MC gitu gak perlu harus punya public speaking dulu. Lu bisa belajar di pembinaan ataupun di bidang-bidang lain gitu aja sih tambahannya. Udah, makasih. Udah, sekarang konsol. Ya kan? Ya dulu baru diri aja. Shalom semuanya. Jadi aku dari bidang konsolidasi bareng sama Bang Billy sama Kak Vina juga. Kak Vina lagi berhalangan hadir. Kalau di konsolidasi itu kan jadi kita lebih ke misalkan ada yang baru dingawankan gitu, itu yang kita ajak untuk ayo gabung sama permata-permata yang lainnya. Terus kita juga yang mungkin kalau ada PA kayak gini itu sebenarnya kami yang mengajak mereka untuk ikut PA seperti ini. Terus ada ngumpulin database permata juga, itu yang paling nggak ngenakin ya. Soalnya ada beberapa permata yang sulit untuk dihubungi gitu. Cuma itu melatih kesabaran dan ya udah sih gitu doang. Mungkin agak nambahin sedikit, kalau dari konsol itu sebenarnya lebih tepatnya semua ke database, termasuk dari permata yang baru dingawankan maupun permata yang baru pindah ke sini. Lebih tepatnya ke situ sih, sama paling menjaga keakraban antara anggota permata lainnya. Mungkin dari konsol itu aja sih untuk tugas-tugasnya. Terima kasih. Emi mau nambahin lagi? Sekali lagi. Keuangan aja dulu. Selamat malam semuanya. Sebelumnya aku di sini cuma mewakilkan saja karena ketuanya yaitu Kak DB Angel Tarigan sedang berhalangan dan sekretarisnya Maria Sinuraya sedang berhalangan juga. Jadi saya di sini cuma mewakilkan kalau tugas dari keuangan itu sebenarnya nggak susah banget, cuma nagih uang kas. Terus kalau misalnya kita ada kegiatan seperti bazar atau membuka warung kecil gitu, itu kami yang ngatur, kita yang ngatur gitu. Nah, terus untuk keuangan ini harus aktif gitu, menagih ke orang-orang yang mungkin uang kasnya belum lunas. Cuma itu aja, nggak susah. Jadi yuk teman-teman yang nanti bersedia untuk menjadi pengurus ke depannya, mari bergabung ke keuangan. Parti. Ya Parti mungkin lagi berhalangan, tapi aku ngasih gambaran aja siapa. Nah, gimana? Felix gak ada nih, Felix mana? Hah? Oh. Ya udah, aku kasih gambaran dikit aja ya. Namanya partisipasi itu sebenarnya paling sibuk sih ya. Dia pertama ngurusin diakoni. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau ada yang ngapuli, ada yang pokoknya yang nggak enak itu biasanya udah di-tackle sama partisipasi dulu gitu. Terus yang enak-enaknya dia biasanya ngurusin juga kegiatan-kegiatan permata gitu. Hah? Iya, contohnya kayak olahraga atau ikut turnamen-turnamen dari runggun-runggun lain. Itu adalah tugas-tugas partisipasi gitu. Jadi sesuai dengan namanya ya, ingat aja partisipasi berarti dia
berpartisipasi baik di kegiatan gereja, internal, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kayak gitu aja sih gambarannya. Jadi mungkin itu tadi ya kesimpulannya. Di Permata ini ada BPH, ada pembinaan, ada konsolidasi, terus ada partisipasi, terus ada keuangan, kayak gitu. Jadi mungkin dengan ngasih gambaran kayak gini untuk yang mungkin kalau Andre, Roy, Ricky dan lain-lain itu udah paham ya sejauh ini tentang struktur Permata gitu. Tapi kalau untuk Stefanus, Adriel, Reta baru tahun ini ngawan ya? Tahun lalu ya, sama kayak si Elma lah. Terus Sheila, itu siapa sih? Bigel, Melda, Kagina. Kayak gitu ya, mungkin belum kegambar selama ini gitu. Dan periode kepengurusan Permata tuh unik, beda ya, beda dengan kategori yang lain. Kalau kategori yang lain tuh 5 tahun, baik di Modramen, Klasis, Runggun itu 5 tahun. Tapi kalau Permata beda. Kalau Permata Pusat 4 tahun, Permata Klasis 3 tahun, dan Permata Runggun 2 tahun. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pemilihan di kalender ini, berarti periode kepengurusannya itu cuma 2 tahun. Cuman 2 tahun, cuma 2 Natal kok. Nggak sampai 5 Natal gitu. Kenapa cuma dibuat 2? Karena dengar-dengar kalau misalnya Permata dibuat 5 tahun, dia bisa menjabat ketua tapi nanti ketuanya nggak selesai. Bisa ngorjabu dia. Gitu. Jadi itu alasannya sebenarnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sharingnya begitu aja. Mungkin ada teman-teman yang bertanya atau berminat bertanya, atau teman-teman yang mau nanyain spesifik ke siapa, itu juga kami mungkin buka ya. Gimana? Gimana? Tanya-tanya aja dulu. Gimana? Adisal angkat tangan tuh. Gimana adik-adik semuanya? Sheila, gimana? Enggak, tanya-tanya aja dulu Kak. Tanya-tanya aja dulu. Gimana? Elma, gimana adikku? Reta, enggak ada pertanyaan nih. Berarti jelas dong. Kalau pembinaan tadi ngapain? Pembinaan. Coba aku mau nanya deh sama Stefanus. Pembinaan tadi ngapain nak? Gak apa-apa pakai bahasa sendiri aja. Kira-kira ngapain dia? Gimana Stefanus? Atau yang inget bidang apa tadi? Yang inget? Hah? Gak apa-apa yang kami ingat tugasnya apa gitu. Ya apa? Contoh apa? Keuangan ngapain? Cuma ingat itu dia. Berarti dia harus ingat bayar kas juga. Coba siapa namanya? Bigel. Konsolidasi tadi ngapain Gel? Betul nggak Bang? Betul. Terus kalau pembinaan ngapain Dek? Berarti Bigel ini udah paham lah ya. Sedikit banyaknya gitu. Ini udah siap nih. Kalau Andre udah tahu Andre. Siapa lagi? Ini dikit banget sih. Roy. Kalau partisipasi ngapain Roy? Wah ini deket nih kan. Contohnya? Oke. Oke. Ada berapa bidang Permata, Roy? Apa aja?
Ya. Tapi BPH bukan bidang ya, BPH itu BPH. Jadi kalau ditanya bidangnya cuma ada 4. Ya gitu. Itu yang pojok sana deh, Melda. Itu Melda kan ya? Silau soalnya dari sini. Melda, kalau apa ya, gue mau nanya apa ya? Kalau konsolidasi ngapain? Database. Party? Ngapain? Contohnya? Olahraga, terus kalau ada turnamen-turnamen itu party ya. Tadi sekretaris Permata Runggun siapa sekarang? Bang Geri, yang tadi di Zoom masih ada nggak sih dia? Masih ya? Masih. Wes, masih. Udah kali ya, apa lagi? Jadi nggak ada yang nanya nih, nggak nyesel ya? Ya jadi aku mau nekanin lagi aja sekali lagi, kita akan ada musyawarah anggota. Musyawarah anggota itu gini juga ya, apa namanya, Permata itu spesial juga karena kita berbeda dengan Moria dan Mambre. Dia kalau misalnya kepengurusan, pilih ya tinggal pilih aja gitu ya. Tapi kalau Permata enggak, itu harus quorum. Jadi nanti kedatangan teman-teman semuanya sangat berarti buat kelangsungan acara EMA ini. Ya, karena bukan cuma ada pemilihan doang, tapi ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pengurus lama, terutama pertanggungjawaban ini 2 tahun sekaligus gitu, karena tahun lalu nggak ada. Kayak gitu ya. Jadi ingat, catat di tanggalannya sekarang, tanggal 7 November 2021, setelah ibadah. Biasanya setelah ibadah, kita akan sampai selesai di sini. Kita juga memaksimalkan waktu, karena dari sidang ke sidang kita biasanya bosen ya, terlalu lama gitu. Nah nanti kita pikirkan caranya supaya tidak lama, kayak gitu. Karena kita mikir juga kegiatan Permata sangat padat, rayap, padat gitu ya. Jadi kita harus memaksimalkan waktu, kayak gitu. Jadi ingat ya teman-teman, hari Minggu 7 November 2021, kita nanti offline, enggak deh, hybrid. Bisa offline atau bisa ada yang dari Zoom juga kita terima, kayak gitu. Jadi itu aja ya dari kita ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas besok hari. Bujur. Juan, doa penutup ya? Mana tadi Juan? Gue kelupaan, jadi nanti konsolidasi akan membagikan kertas, itu nanti diisi ya, diisi, pulpennya juga nanti disediakan oleh konsolidasi. Isinya apa nanti aja dibaca ya. Thank you. Baterai hilang. Gua aja kan. Ini lagu apa kak? Lagunya siapa itu terserah. Jangan lelah. Wah, jangan lelah. Nyanyi satu lagu. Bebas. Oke. Jadi Tadi udah jangan. Oke, teman-teman sesuai dengan requestnya Kak Ila, teman-teman. Nah, oke. Oke, sesuai dengan requestnya Kak Ila, kita nyanyi satu lagu lagi ya sebelum doa penutup. Judulnya Jangan Lelah. Oke. Oh ya, biar semakin semangat teman-teman, boleh bangkit berdiri ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Oh ya teman-teman udah boleh duduk, kita mau doa. Sama-sama. Sama-sama. Mau duduk aja gak apa-apa. Iya kan, hinarin. Oke. Mari teman-teman kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik dari sorga, terima kasih telah memberkati PA kami ya Bapak dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih atas firman-firman-Mu yang boleh kami terima ya Bapak. Kiranya melalui firman-firman-Mu hari ini ada pelayan-pelayan baru-Mu ya Bapak, anak-anak permata-Mu ya Tuhan, yang terpanggil untuk melayani Tuhan, dan juga untuk menyenangkan nama Tuhan ya Bapak. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Kau berkati kami dalam perjalanan kami masing-masing ya Bapak, agar kami selamat sampai tujuan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Shalom, puji Tuhan, dadah.